Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindila Dwi Oriana, NIM 105200054, kelas 1B Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ketahanan nasional. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi bersikeuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang. Yang kedua, ada tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ketiga, saya akan membahas tentang ciri-ciri TANAS. Ciri-ciri TANAS ada dua. Yang pertama, didasarkan pada metode Astragrata. Yang kedua, berpedoman pada wawasan nasional. Dan yang keempat, yaitu sifat-sifat TANAS. Sifat-sifat TANAS ada 7. Yang pertama ada mandiri, yang kedua menunggal, yang ketiga mawas ke dalam, yang keempat kewibawaan, yang kelima dinamis, yang keenam percaya diri, yang ketujuh konsultasi dan kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar TANAS atau ketahanan nasional. Apa aja sih konsep ketahanan nasional? Yang pertama yaitu ada Astragrata, yaitu pemetaan segenap aspek kehidupan nasional dan penyederhanaan, tetapi harus dapat merefleksikan sifat asli atau nyata dari tata kehidupan nasional. Yang kedua ada Trigatra, yaitu aspek yang melekat pada negara yang terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Yang ketiga ada Pancagatra, yaitu tantangan selalu dihadapi aspek ini, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan. Di dalam Astragatra terdapat Gatra ekonomi, Gatra hankam, Gatra sosial, dan Gatra budaya. Yang pertama kita bahas dulu Gatra ekonomi ya. Gatra ekonomi merupakan segala kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam pengelolaan faktor produksi dalam rangka reproduksi dan retribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Kondisi dinamik suatu bangsa di bidang kehidupan ekonomi tercermin pada keseimbangan struktur ekonomi bersamaan dengan tersedianya kebutuhan hidup sehari-hari secara merata dan terjangkau oleh rakyat banyak. Yang kedua, Gatra hankam. Gatra hankam merupakan daya upaya rakyat dengan aparat sebagai inti dan merupakan fungsi utama pemerintahan negara dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangannya, dilaksanakan dengan menyusun, menyerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegrasi. Dan ada juga Gatra sosial budaya. Dari pola hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat melahirkan sosial, yaitu tertib sosial, organisasi sosial, sistem sosial, norma sosial, status sosial, kelompok, asosiasi, dan institusi. Gatra budaya yaitu yang pertama ada sistem nilai. Sistem nilai yaitu hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa karsa, penggerak kehidupan. Yang kedua, cara hidup yang tampak pada tingkah laku. Yang ketiga, tercipta oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Yang keempat, masyarakat budaya membentuk pola budaya dengan satu atau beberapa fokus budaya, misalnya religius, ekonomi, dan sebagainya. Jadi kesimpulan mengenai materi ketahanan negara ini yaitu ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, keuletan, dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang dari dalam maupun luar, yang langsung maupun tidak langsung,
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ketahanan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.